Bersama kami dalam bedah editorial Media Indonesia, kita sudah ada penelpon pagi ini dengan Gito di Bandung. Selamat pagi, Pak Gito. Pagi, Pak. Pagi, Pak Gito, silakan Pak. Ya, sebelumnya ya kita juga udah hal ini sebetulnya kan udah nggak aneh ya Pak ya, dengan masalah kabur dan kabur. Ya biasa seharusnya ini tugas pemerintah adalah satu, masa sih golongan 1A bisa tertangkap. Kalau ini partai yang gede nggak bisa menangkap, gitu aja. Tolong tunjukkan tajam ke atas, tumpul di bawah, gitu aja Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Gito di Bandung. Kita ke Pak Boy di Padang. Selamat pagi Pak Boy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Boy Lestari dari Padang. Ya. Yang pertama sekali, tantangan bagi penegak hukum ini. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kalau mereka gagal untuk memproses hukum Nazarudin ini, sepertinya masyarakat tidak akan percaya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tantangan bagi Demokrat ke depan. Kalau Demokrat menutupi kesalahan Nazarudin ini, saya yakin Demokrat tahun 2014 tidak akan dipilih lagi. Yang ketiga, tantangan bagi Bapak Presiden, yang beliau berkampanye 2 kali akan mengikis habis korupsi di Republik ini. Kalau ini tidak tuntas, saya yakin masyarakat Indonesia ini akan antipati kepada Bapak Presiden. Yang keempat, kita berharap kepada masyarakat di Republik ini ke depan agar hati-hati, agar kritis memilih DPR RI, DPD dan seterusnya, agar kita tidak dibohongi lagi. Mudah-mudahan ke depan 2014 kita akan menekan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Boy di Padang. Kita ke Pak Mustafa di Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Mustafa. Selamat pagi Metro. Pagi Pak. Ini pertama-tama saya katakan bahwa koruptor ini sebetulnya sama dengan teroris. Kalau koruptor itu bedanya membunuh rakyat dengan cara perlahan-lahan, yaitu dimiskinkan. Kalau teroris cepatnya. Juga saya ini mengkritisi masalah negara Singapura itu. Singapura itu seharusnya kalau pernah mengkritik katanya kita negara-negara teroris, padahal di Singapura sendiri adalah negara penyamun, di mana orang-orang yang datang ke sana harusnya itu kan dilihat di mana-mana kalau mengajukan visa itu mesti dipertanyakan apakah Anda terlibat dalam perkara hukum. Ini enggak, malah diterima. Ini saya katakan itu negara penyamun itu. Nah, sekarang saya mengkritisi dalam negeri sendiri, selalu mengatakan terlambat. Nah, itu bedanya. Seperti Pak Patrialis mengatakan terlambat dengan senyum-senyum. Ini yang dilarikan itu kelihatan Pak. Jangan tersenyum Pak, kasihan rakyat Pak. Nah, itu juga KPK juga mengatakan karena kita umumkan, sehingga karena wartawan menanyakan, kita umumkan, sehingga mereka tahu kabur sebelum dicekal. Itu memutar balikkan aja seperti itu. Apakah kita tidak melihat? Kita pengalaman berapa orang yang lari ke Singapura? Itu sebetulnya, ya kita lihat sejarah lah. Itu jangan kita itu saling menyalahkan gitu, saling menutupi kesalahan. Itu tidak baik gitu. Kita lihat sekarang rakyat yang banyak menderita ini. Itu terutama sekarang Bapak Presiden itu harus turun tangan. Kalau Amerika itu menangkap teroris kemana-mana bisa, kenapa kita nggak datengin aja Singapura, dekat, biayanya juga murah. Datengin aja itu, kita tarik aja semua. Dia masih statusnya warga negara Indonesia. Katanya kita melindungi, tarik aja. Kenapa kok kita biarkan? Alasan dengan tidak ada perjanjian apa? Amerika tidak ada perjanjian juga bisa menangkap warganya. Itu aja saya kira masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa di Jawa Tengah. Ke Bapak Syamsuddin, selamat pagi Pak Syamsuddin di Timika. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamsuddin. Iya. Sebenarnya kami rakyat Indonesia harusnya merasa sakit hati sekali. Bagaimana kejadian-kejadian ini kayaknya wajar dan selalu hanya pembelajaran. Kapan sih kita bisa pintar? Dari dulu setiap hari kejadian kita adakan pembelajaran. Nah mungkin saatnya sekarang kita untuk bisa mempraktekkan apa yang pernah terjadi. Harus ada yang bertanggung jawab dong. Kelihatannya Nazarudin perginya, kalau saya melihat, menghindari pemeriksaan. Kemudian
mengamankan aset mungkin di Singapura. Karena apa yang pernah mereka dia ambil, dia simpan di Singapura, kemudian karena takutnya nanti diambil alih oleh pemerintah, diamankan di sana. Ya. Kemudian partai. Saya melihat di sini partai takut terbongkar bobroknya mungkin. Jadi bobrok itu yang dilakukan oleh Nasaruddin mungkin terkait dengan partai. Jadi partai seharusnya kan tahu, statement-statement di TV kan sudah pernah bahwasanya akan diperiksa. Kok bisa dibiarkan gitu loh? Ya. Baik. Itu ya. Jadi setidaknya harus ada yang bertanggung jawab lah. Baik. Terima kasih Bapak Syamsuddin di Timika tadi atas komentarnya. Kita akan segera kembali, tim kami akan jeda komersial lagi, namun Anda masih bisa menghubungi kami untuk memberikan komentar di 021 58 3022 ataupun SMS di 0811 140 772 atau tag @metropagi di Twitter Anda. Kami akan segera kembali.